Pak, tugas kuliahku banyak nih Pak. Butuh komputer buat main maksudnya buat kerjain tugas nih Pak. Kalau bisa yang high end sekalian. Oh, gitu ya, Dek. Itu kapan? Hmm, secepatnya sih Pak. Ya udah, yuk langsung ke toko. Siapa tahu ada yang cocok. Loh, sekarang Pak. Ya udah, ayo. Yes. Selamat datang di Odadong Komputer Store, Pak. Bisa saya bantu? Ini Mas, anak saya butuh komputer. Buat tugas kuliah katanya. Iya Mas, yang high end buat tugas saya. Oh, buat tugasnya ya, Mas. Contoh nama tugasnya apa aja, Mas? Biasanya sih buat render 3D, edit video, Cyberpunk, Witcher, itu deh. Oh, tugas kayak gitu ya, Mas. Kalau kayak gitu sih, iya, Mas, butuh yang high-end. Saya sarankan kita mulai dari casing PC itu sendiri. Ada berbagai macam jenis casing PC. Ada tipe full tower yang tingginya lebih dari 75 cm. Ada juga yang jenisnya mid tower yang bertinggi 45-60. Ada juga tipe micro PC, tingginya 30-45 cm. Banyak pula bentuk-bentuk aneh seperti ini, segitiga, ataupun implementasi kemeja, dan lain-lain. Untuk saran saya, sesuaikanlah dengan profesi kalian. Jika kalian sanggup untuk memiliki PC full tower, akan semakin optimal pola untuk upgrade ke depan Anda. Saya sarankan untuk sekarang memakailah full tower. Yang kedua adalah prosesor atau CPU. Di pasaran terdapat dua merek, yaitu Intel dan AMD. Untuk CPU sendiri, kita lihat performanya dari kecepatan tiap core yang bekerja dalam keadaan suhu yang kondusif. Untuk Intel sendiri, memiliki integrasi yang cukup tinggi tetapi memiliki harga yang cukup mahal. Sedangkan AMD memiliki harga dibanding performa yang cukup bagus, tetapi dikenal cepat panas. Saya sarankan Anda menggunakan AMD, karena dengan harga yang murah, Anda mendapatkan performa yang hampir sama dengan Intel. Motherboard menjadi salah satu pilihan yang paling penting untuk melihat jalan upgrade ke depan, karena tiap motherboard memiliki slot untuk CPU dan RAM yang berbeda, sehingga pemilihan motherboard harus terkait dengan CPU dan RAM Anda. Selain slot CPU, motherboard juga terkait dengan cache komputer Anda, karena ukuran motherboard berbeda-beda tiap slotnya. Micro ATX berukuran 24 cm x 24 cm. Motherboard dengan slot RAM 4 ini biasanya dipasang di mid dan micro case, dan bisa dipasang juga di tipe full tower. Kemudian motherboard tipe full ATX yang berukuran 30 x 24 cm. Saya sarankan untuk menggunakan full ATX karena bisa mencakup RAM hingga 128 GB. Selanjutnya adalah RAM atau memori. RAM digunakan untuk menyimpan data sebelum dieksekusi oleh CPU dan video card. Biasanya, RAM digunakan dengan jumlah berikut: 8 GB yang terdiri dari 2 x 4 GB, kemudian 16 GB yang terdiri dari 2 x 8, 32 GB yang terdiri dari 2 x 16, dan 64 GB yang terdiri dari 2 x 32. Kelipatan 2 dipakai karena semakin dikit channel yang digunakan, maka akan semakin cepat prosesor mendapatkan data yang diinginkan. Storage atau penyimpanan data bertujuan untuk menyimpan basis sistem dan data-data penting yang Anda punya. SSD tentu saja memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada HDD, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan HDD memiliki memori yang besar dengan harga yang cukup murah. Kita sarankan untuk mengkombinasikan dua tipe penyimpanan, SSD 500 GB untuk boot dan software, dan HDD 1 TB untuk penyimpanan data-data Anda. Video card membantu tugas-tugas komputer Anda dalam bidang visual. Ada dua merek video card yang kita kenali, yaitu AMD yang memiliki harga lebih murah dibanding pesaingnya, tetapi dikenal cepat panas dan power hungry. Dan kedua adalah Nvidia yang memiliki integrasi yang bagus dengan software hardware lainnya, tetapi memiliki harga sedikit mahal dibanding AMD. Saya sarankan untuk menggunakan Nvidia karena integrasinya tidak akan mengecewakan Anda. Selanjutnya adalah power supply. Power supply berguna untuk menyalurkan daya ke semua piranti kita. Dengan hardware yang kita pilih, 600 watt sudah cukup untuk menyalakan semua piranti kita.
Nah, itu adalah hardware-hardware utama yang digunakan dalam sebuah komputer. Gimana, Mas? Nah, mantap tuh Mas. Gimana Pak? Ambil. Ya udah, berapa totalnya, Mas? Totalnya kalau yang seperti saya sarankan tadi, Pak, belum termasuk rakit sama install sama ongkos kirimnya sekitar 45 jutaan, Pak. Bentar-bentar ya, Mas. Loh, Pak, loh, Pak. Lah. Orang tinggal, aku ditinggal. bapakmu mana, Tik?